Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahna lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khairan ma fi hadzal yawmi wa khairan ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi na'udzu bika min adabin fid nar wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi yang baik ini Allah berkenan mentakdirkan kita semuanya untuk tetap melaksanakan kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah takdirkan telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kebaikan yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pahala, bisa mengharapkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita nanti menghadapnya. Jadi kita awali kajian pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, masih bab tentang muraqabatullah. Hadis ini sepintas sudah dibacakan pertemuan yang lalu, dan hadis ini sudah masyhur. Hadis ini sudah banyak kita kenal. Hadis ini sudah sering dibacakan, khususnya pada saat khutbah Jumat biasanya sering hadis ini diangkat. Ada dari Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman wa bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini hadis hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar itu namanya, nama aslinya Jundub bin Junadah, panggilannya Abu Dzar al-Ghifari. Wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Panggilan Mu'ad bin Jabal itu adalah Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai terhadap keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada, wa atbi'is sayyi'ata, hendaklah iringilah perbuatan yang tidak baik itu, al-hasanata, dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin hasani, dengan akhlak yang baik, atau dengan akhlak yang dengan akhlakul karimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada yang menyebutkan Turmudi, ada yang menyebutkan Tirmidzi. Wa qala, dan yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas per kalimat di hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Bertakwa di mana saja dan kapan saja kita berada. Manusia mempunyai potensi merasakan takwa di tempat tertentu dan tidak di tempat yang lain. Kenapa ini ada pesan semacam ini, bertakwalah di mana saja berada? Karena manusia itu punya potensi, ya, akan bertakwa hanya di tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan di tempat yang lain, takwa pun bisa berkurang atau bisa tidak ada. Kalau di masjid insya Allah semuanya takwa.
siapapun karena merasakan kehadiran Allah. Ini yang juga sangat penting untuk menjadi pegangan kita, agar kita ini tidak resah, tidak gelisah, tidak merasakan bahwa kita sedang sendirian. Ternyata di situ Allah hadir, Allah membersamai kita dalam keadaan apapun. Karena kita merasakan bahwa Allah membersamai kita, maka kita pun akan merasa aman, merasa tenang, dan merasa nyaman dalam situasi dan kondisi apapun. Selama kita melakukan kebaikan, selama kita melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh agama, di mana saja kita berada, kita mesti merasa nyaman dan aman. Bahkan sekalipun tidak ada orang yang akan mendukung kita, selama hal itu baik, ya, selama hal itu baik, maka kita ini akan terasa nyaman, karena di dalam dirinya itu ada merasakan bahwa Allah yang membersamainya. Sekalipun tidak ada orang yang mendukung, karena persoalan batin itu kan berbeda dengan persoalan politik, ya, beda. Kalau politik mesti perlu banyak pendukung, perlu banyak pendukung, perlu banyak orang, perlu banyak orang yang partisipasi, harus nampak. Tapi kalau persoalan batin seseorang itu seharusnya tidak harus selalu didukung dengan banyak sedikitnya orang. Tapi yang paling mendukung adalah apakah di dalam batinnya itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau merasakan kehadiran Allah ketika ia melakukan kebaikan, sekalipun tidak ada orang yang mendukung satu pun misalnya, dia akan tetap nyaman saja, akan tetap nyaman, ya. Tidak ada masalah, karena ia yakin itu kebaikan, itu kebenaran, dan kebenaran itu mesti dilaksanakan. Kenapa ini sangat penting Bapak Rahmatullah? Karena dalam kehidupan kita sering sekali orang itu merasa tidak nyaman kalau tidak didukung oleh orang lain, padahal itu berkaitan dengan agama. Misalnya berkaitan dengan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan itu ada kaitannya dengan agama, ya. Ketika kita berbeda sendiri itu kan merasa terasing, sehingga banyak orang tidak tahan dengan perbedaan itu, merasa tidak tahan batinnya, merasa tersiksa. Ya, padahal dalam batinnya itu merasa bahwa itu yang benar, ya, tapi merasa tersiksa batinnya karena berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, inilah sebagai penghibur bagi kita, informasi hadis semacam ini perlu menjadi keyakinan kita. Tidak ada dukungan orang lain, tidak apa-apa kalau itu kebenaran, karena Allah tetap membersamai kita tetap merasa nyaman. Bapak Rahmatullah mempunyai sifat hati-hati di mana saja dan kapan saja. Kalau kita sudah merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah, kita akan sangat berhati-hati, mengajarkan agar dapat memadukan seluruh dimensi kehidupan. Baik, kemudian masyarakat muslimin, yang kedua, kalimat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Hendaklah iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Tambuha, niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau terlanjur atau melakukan yang kurang baik, terlanjur melakukan yang tidak baik, maka segeralah kita melakukan hal-hal yang baik berikutnya, ya. Secara bahasa kata hasanah, ya. Saya sampaikan dulu berkaitan dengan bahasa. Maknanya ada 4 hasanah: perbuatan baik, ucapan baik, kebaikan, dan nikmat. Hasanah. Kalau jamaknya itu hasanah, namanya panjang, itu jamak dari hasanah, berarti kebaikan-kebaikan. Kan kita sering minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu bukan nama orang, ya, tapi itu adalah bentuk kebaikan. Ya Allah, berikanlah hasanah kepada saya, itu bukan nama orang. Karena ada cerita, ya, tidak bisa diceritakan
Arti yang sering terpakai untuk kata ini yaitu kebaikan. Untuk jamaknya adalah hasanah. Secara istilah dalam kitab Mufadat, ya ini ada kalimat ini. Menunjukkan bahwa hasanah yaitu segala sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan. Yang menyenangkan dan menggembirakan itu adalah hasanah itu secara bahasa. Memang secara umum kebaikan-kebaikan itu menyenangkan dan menggembirakan. Sebaliknya, yang tidak baik itu akan membuat seseorang itu batinnya, jadikan seseorang itu tertekan batinnya. Berbeda dengan ketika melakukan kebaikan. Adapun kalimat sayyi'ah secara bahasa ada 7 makna. Sayyi'ah atau keburukan. Sayyi'ah itu bisa bentuk dosa, bisa bermakna dosa, bermakna kesalahan, kekeliruan, kerugian, kelemahan, kekurangan dan keburukan. Itu semuanya sayyi'ah. Ya, sayyi'ah. Jamaknya itu adalah sayyi'at. Ya, sayyi'at sama dengan hasanah, jadi hasanah. Sayyi'ah, sayyi'at itu jamaknya. Atau banyak keburukan, banyak kejelekan, sayyi'at. Jadi kelihatannya bagus bahasanya, pengucapannya sayyi'ah, tapi ini artinya tidak boleh dibuat nama, tidak boleh dibuat nama seseorang. Namanya siapa? Siti sayyi'at. Wah, itu kelihatannya bahasanya kelihatan halus, tapi maknanya tidak baik. Ini perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan tidak baik itu akan niscaya perbuatan baik, ya, perbuatan yang tidak baik akan tertutupi oleh perbuatan yang baik. Baik, dari sisi individu ada beberapa pengertian. Ingin perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan dengan bertaubat. Ini secara umum diartikan semacam ini, Bapak Ibu rahimahullah. Artinya ketika seseorang itu melakukan yang tidak baik, maka iringilah dengan perbuatan baik dalam arti segera beristighfar, segera bertaubat. Dengan bertaubatnya itu, maka perbuatan yang tidak baik itu akan terhapus. Bahkan perbuatan yang tidak baik itu akan digantikan dengan perbuatan baik. Ya, yang asalnya bernilai dosa akan mempunyai nilai pahala kalau orang itu bertaubat. Itu pengertian tamhoha. Ada yang mengartikan itu. Tamhoha kan bisa menghapus kesalahan. Artinya kalau seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat, kesalahannya dihapus. Bahkan kesalahannya itu yang seharusnya berdosa bahkan diganti dengan pahala ketika dia benar-benar bertaubat. Nah ini maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Yang mungkin akhlak inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kalau ia telah minta maaf, maka jalan satu-satunya seharusnya dimaafkan. Seharusnya dimaafkan. Kalau kita mau mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perintah Allah itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya kita ini diminta agar mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencontoh akhlak Allah, ketika ada seseorang melakukan kesalahan kepada kita, maka satu-satunya jalan adalah memaafkan. Ya, bahkan yang mulia itu kalau misalnya punya hutang kemudian dibebaskan, itu mulia, sangat mulia. Tapi tidak banyak yang menempuh jalan mulia dengan cara ini. Yang mengatakan masih banyak jalan mulia yang lain daripada membebaskan hutangnya. Termasuk ketika mau memaafkan, aku tidak akan memaafkan, masih ada perbuatan baik yang lain. Ini repot kalau dengan orang manusia. Itu kalau kita mau mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang bertobat, maka dosa-dosa yang dilakukan, yang ditaubati itu maka dihapus bahkan diganti dengan pahala. Itu pengertian tampuha. Kemudian mengimbangi perbuatan dosa dengan perbuatan yang mendatangkan pahala. Diharapkan timbangan pahala dapat mengumpuli timbangan dosa.
Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kala terjadi dalam kehidupan seseorang melakukan yang tidak seharusnya, kemudian ia tidak tahu caranya bagaimana untuk bisa menghapus kesalahan itu, misalnya berkaitan dengan orang. Karena kalau sudah berkaitan dengan manusia, itu kan tidak bisa dihapus dosanya dengan bertaubat kepada Allah, tidak bisa. Satu-satunya dengan jalan minta maaf atau minta ridhonya. Kalau sesama manusia kan lebih rumit, melakukan kesalahan kepada sesama manusia itu lebih rumit untuk bisa menghapus dosanya. Kita melakukan dosa kepada orang lain tanpa mendapatkan ridhonya atau tanpa dimaafkan, itu maka dosa itu akan tetap dibawa seumur hidup bahkan sampai mati. Misalnya mengambil haknya, melakukan kezaliman, ngerasani dan lain sebagainya, itu kan perbuatan dosa kepada sesama. Kalau melakukan dosa kepada sesama, sekali lagi itu tidak akan dimaafkan dengan jalan taubat kepada Allah saja, tapi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Atau yang bersangkutan dengan memaafkan. Ini memang yang mulia ini. Sifat mulia itu ketika seorang itu membuka maaf kepada siapapun yang melakukan kesalahan, itu orang mulia. Ya, memaafkan tanpa minta maaf, sudah memaafkan saudaranya, biar saudaranya itu tidak sampai tersangkut dengan permasalahan di dunia sampai di akhirat. Karena salah satu yang bisa menyangkut permasalahan yang mengganggu kehidupan dunia akhirat itu kan salah satunya ada bentuk-bentuk kesalahan. Kezaliman itu bahaya. Dalam kehidupan saja berbahaya, apalagi nanti setelah kehidupan melakukan kezaliman. Ya. Nah, kalau itu misalnya ada orang yang dizalimi, kemudian dia membuka maaf tanpa diminta maaf orang-orang yang melakukan kezaliman itu orang yang sangat mulia. Ini jarang sekali ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau misalnya melakukan kesalahan kepada orang lain, belum sempat meminta maaf, sementara orang itu sudah meninggal dunia, nah ini kan sudah tidak ada pintu minta maaf itu. Biasanya punya kesalahan, kemudian yang pernah kita lakukan salah itu ternyata meninggal dunia, itu kan sudah tidak ada kesempatan minta maaf. Sulit kalau hal semacam itu diwakili oleh ahli waris, agak sulit. Kecuali hutang, kalau hutang masih bisa diwakili ahli waris. Tapi kalau permintaan maaf, misalnya punya kesalahan menyakiti hatinya dan lain sebagainya, itu sulit diwakili oleh ahli waris dan akan masih tetap tertulis sebagai dosa sampai seorang itu nanti tidak terhapus itu. Bapak Ibu rahmatullah, karena itulah tentu yang harus kita hati-hati tidak sampai melakukan kesalahan ya yang khususnya yang menyakiti saudara kita. Upayakan kita sangat menjaga karena sulit, meminta maaf itu susah. Apalagi misalnya sebagai pemimpin itu kalau tidak adil itu susah, pertanggungjawabannya gimana nanti, berat sekali di hadapan Allah itu. Sekian banyak rakyat misalnya yang dipimpinnya terzalimi, sekian banyak. Kalau belum dimaafkan oleh rakyat sampai meninggalnya, wah ini berat sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, nah kalau sampai terjadi, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya kepada kita, belum sempat minta maaf, orang sudah meninggal dunia, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak perbuatan baik. Untuk apa itu? Bukan untuk menghapus, karena memang sudah tidak bisa dihapus dosa-dosanya itu, karena berkaitan dengan manusia. Harapannya bisa mengimbangi. Ini punya dosa 10 ini, tidak bisa dihapus dosanya 10 ini. Maka upayakan melakukan kebaikan-kebaikan yang nilainya bisa sampai mencapai 20, 30, pokoknya atasnya itu. Harapannya nanti bisa mengimbangi dosa. Pahala itu bisa mengimbangi dosa yang dilakukan oleh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk misalnya punya hutang.
Apa dibayarkan ke masjid? Ya tetap tidak bisa uang hutangnya kepada orang itu. Apa dikasihkan ke yayasan? Ya tetap punya hutang, ya. Tetap berhutang, tetap belum terbayar. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan banyak bersedekah. Ya, kalau misalnya kita sudah tidak bisa bayar mau bayar orangnya nggak ada, sudah meninggal dunia. Ya tentu berbeda dengan orang yang memang sudah niat untuk tidak membayar hutangnya. Nah, ini beda lagi. Sudah punya niat mau bayar hutang, tapi orang yang dihutang itu sudah meninggal, sudah tidak ada ahli warisnya, maka tetap punya hutang kita. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak bersedekah, mengimbangi itu. Misalnya hutangnya 10.000 misalnya. Ya bersedekahlah misalnya 20.000 ke mana, ke yayasan, ke mana. Untuk apa? Untuk mengimbangi kesalahan yang kita lakukan. Itu kan kesalahan. Misalnya punya hutang belum membayar, itu kan kesalahan, dan tetap itu menjadi tanggungan kita. Makanya itu juga upayakan tidak mudah-mudah berhutang. Ya. Terpaksa pun juga harus bisa menjaga agar tidak mudah berhutang, karena berhutang itu banyak hal-hal yang kurang menyiksa batin ya. Kalau udah punya hutang itu mau bertemu dengan yang dihutangi itu juga sukar. Misalnya punya hutang, udah waktunya bayar, yang dihutangi itu sering rajin ke masjid, maka biasanya kita akan mikir, waduh nanti ketemu. Jadi gak ke masjid akhirnya, gara-gara takut dilihat, padahal tidak akan dihutang di masjid itu. Tapi lihat orangnya sudah pada disungkan ya. Karena itu tidak perlu. Dan juga tidak perlu lari, karena gak bisa misalnya suka berhutang ke temannya, akhirnya berhutang ke bank titil, ke pinjol. Nah, ini sekarang yang lagi banyak korbannya kan itu ya. Banyak korban-korban berketayangan di tengah-tengah masyarakat yang gara-gara hutang yang tidak terselesaikan dengan baik, khususnya bank titil gitu ya. Itu banyak sekali korbannya. Kalau di perumahan-perumahan model ini mungkin tidak terlalu banyak yang berani masuk gitu ya. Tapi kalau di kampung-kampung banyak. Karena strateginya memang kerjasama. Setelah saya tahu kerjasama. Bila dia punya hutang begini, ya. Setelah waktunya bayar, dia nggak bisa bayar. Akhirnya temannya itu datang lagi menawarkan pinjaman baru. Ini biar kamu bisa bayar, tak pinjami. Terus nunggu seperti itu ternyata, Masya Allah ya. Karena saya punya pengalaman cerita dari teman yang mengalami semacam itu. Bahwa rahmatullah, upayakan kita tidak sampai berhutang selama memungkinkan. Kemudian masyarakat muslimin pakai aplikasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika didapatkan penyimpangan dan kerusakan moral, salah satunya dapat mendirikan lembaga pendidikan. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu terjadi kerusakan moral, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan pada remaja, termasuk pada anak-anak, maka bentuk tobat sosialnya kita adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga yang nanti bisa mengarahkan atau bisa mengimbangi hal-hal yang tidak baik itu. Kalau bisa, memang bisa mengobati, minimal bisa mengimbangi. Misalnya di sana ada hal yang kurang banyak, terjadi hal yang kurang baik, maka kita imbangilah dengan kegiatan yang baik. Walaupun yang melakukan ketidakbaikan ini tidak ikut serta dalam kebaikan ini, tapi tidak mengimbangi. Ya, sebuah kisah kan banyak dilakukan oleh para pendiri organisasi besar seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama. Itu kan pendiri-pendiri kan banyak melakukan itu.
istilahnya itu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi perbuatan yang sebelumnya tidak baik kemudian diimbangi dengan perbuatan yang baik, aktivitas kebaikan itu akhirnya terhapuslah yang tidak baik. Banyak juga sejarah dalam kehidupan kita yang awalnya tempat itu kurang baik, akhirnya karena banyak pejuang-pejuang di tempat itu kemudian beralih menjadi tempat yang justru baliknya. Bapak rahmatullah, jadi aplikasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan hadis ini kita perlu terapkan, yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif. Kita masuk kajian-kajian itu untuk mengimbangi hal-hal yang kurang baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun yang melakukan yang tidak baik tidak ikut hadir ya, tapi paling tidak mengimbangi. Ayo, alhamdulillah kalau pada akhirnya nanti yang tidak baik akhirnya ikut menjadi bagian, itu luar biasa. Banyak sekali juga terjadi Bapak Ibu rahimahumullah, asal itu preman luar biasa, tapi kemudian karena didekati dengan pendekatan yang baik, akhirnya preman itu menjadi orang yang luar biasa solehnya. Banyak kelas Umar bin Khattab namanya itu kalau dulu ya, dan banyak sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Wah itu siapa yang nggak tahu kisahnya luar biasa itu Abu Dzar Al-Ghifari. Yang mirip-mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab ya. Bukan dari keluarga ini Abu Dzar Al-Ghifari, perampok kelas berat dari Bani Ghifar. Dengan dia itu penimbangan kebaikan yang ada, akhirnya yang menjadi orang yang luar biasa dalam menyebarkan dan termasuk memperjuangkan Islam. Bapak Ibu rahimahumullah, nah ini PR kita juga nih. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita misalnya ada hal yang kurang baik, apa sih yang bisa kita imbangi dalam kehidupan ini? Biar benar-benar kita bertobat bukan hanya tobat individu, tapi tobat sosial. Jika ada kemiskinan, maka di lembaga pemberdayaan ekonomi juga begitu, yang seharusnya terjadi di tengah-tengah kita. Oh, ternyata kebajikan itu berkaitan dengan kehidupan ekonomi, maka disitulah juga perlu ada yang memikirkan di dunia perekonomian. Jika ada kemaksiatan, ada kegiatan positif yang dapat mengimbanginya. Ya, di sini banyak hiburan malam, gitu ya. Gimana cara mengimbanginya itu? Ya, karena memang waktunya berbeda, ya. Makanya ada yang mengatakan ketika ada kajian Ahad pagi, ya. Ahad pagi biasanya ya termasuk paginya kadang kan agak siang, gitu ya. Yaitu kadang ada yang mengatakan untuk mengimbangi itu, untuk mengimbangi bagaimana dasarnya orang-orang yang pergi ke gereja. Ternyata berbeda. Kalau kita lihat itu berbeda. Kalau yang pergi ke Ahad pagi yang di gereja itu, mobilnya di mana-mana itu, bisa dilihat di depan sendiri aja. Kalau Ahad pagi mobilnya di mana-mana. Berarti itu pengajian Ahad pagi di situ lebih banyak. Pengajian apa itu namanya? Ya, mungkin juga harus kita pikirkan betul agar juga lebih mengenai bagaimana caranya. Alhamdulillah. Ya tentu kita tidak mengharapkan kemudian model semacam ini karena memang tempat-tempatnya beda juga. Kalau di kita di semua tempat Ahad pagi semuanya ada, sehingga tidak menyatu di satu tempat. Kalau mereka kan tempatnya memang tempat tertentu saja. Dan ya mingguan seperti Jumat tadi kita ya. Jumat kan juga banyak di sini. Apalagi hari raya. Dari mana-mana semuanya keluar. Itulah kesadaran kaum muslimin memang kurangnya di situ. Hanya dianggap untuk pergi ke masjid itu kalau Jumatan, kalau Idul Fitri, Adha. Kalau subuh ya itu enggak terlalu wajib lah. Itu suksesnya dunia fikih kan itu. Salah satu suksesnya dunia fikih. Kenapa dunia fikih mengatakan hukumnya sunnah? Karena sunnah yus apa-apa. Nah, jadi masalah sebenarnya satu sisi ada masalah.
Tapi di sisi lain, ya namanya dunia fikih yang membahas apa adanya. Apa sunnah itu? Sunnah itu mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa yang mendapatkan pahala ketika melaksanakannya dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, ini kan. Salat sunnah salat jamaah hukumnya apa? Sunnah. Nah, sunnah saja. Nah, ini kan sukses. Karena itulah setiap salat subuh yang berbeda dengan salat Jumat, berbeda dengan salat Idul Fitri. Coba seandainya semua punya pemahaman seperti Bapak Ibu tentang keutamaan salat subuh berjamaah, kemudian mereka berbondong-bondong seperti hari raya, betapa dahsyatnya kekuatan kaum muslimin. Inilah PR kita sebenarnya juga, PR kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sunnah itu bukan berarti tidak dihiraukan. Sebenarnya kan hari raya pun itu sunnah ya sebenarnya. Sholat Id itu sebenarnya sunnah juga. Padahal lebih utama, kalau dari sisi keutamaan, masih lebih utama sholat subuh berjamaah itu kalau posisi keutamaan. Tapi ya itu karena mungkin tahunan eman-eman kalau nggak melakukan yang harian sudah biasa. Bapak Ibu rahimahullah, lagi-lagi ini adalah PR yang belum tuntas sampai saat ini. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Bapak Ibu rahimahullah, jika ada kemungkaran maka adakanlah kegiatan yang positif. Ya, jadi kemungkaran. Tentu misalnya ada gerakan-gerakan yang kurang baik, maka perlu juga diimbangi dengan gerakan-gerakan yang baik, gerakan penyeimbang. Ya, model-model kontestasi politik ini, itu kan ada positifnya juga ya. Satu mengadakan begini, diimbangi dengan gerakan-gerakan berikutnya. Pengimbangan itu dalam kehidupan sosial itu penting, biar tidak sampai terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Harus ada pengimbang, Demokrasi ini misal tidak baik-baik saja, maka harus ada pengimbang. Gerakan-gerakan, dan itu penting gerakan-gerakan itu biar nanti ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan saya kira perjalanan bangsa ini kan kelihatan ada pengimbangan ya. Saya kira ada hal positif di situ. Kemudian Bapak Ibu juga perlu kita dalam kehidupan kita perlu kita memperhatikan objeknya itu siapa. Ada apa anak-anak, apa remaja atau dewasa atau orang tua. Ini tentu segmennya beda-beda ini. Kalau anak-anak garapannya seperti apa, kalau remaja itu seperti apa, dewasa orang tua itu seperti apa. Nah, kalau yang pagi semacam ini ya kelas kira-kira yang pemuda sampai dewasa untuk orang tua, format semacam ini masih asik begitu ya. Kenapa? Karena memang ya dunianya beda. Tentu kalau dipaksa anak-anak kemudian remaja ikut seperti kita, ini agak berat. Kecuali dipesantrenkan sekalian, nah, itu mungkin masih sangat bisa di pesantren. Kalau di rumah atau di tempat umum disatukan dengan orang dewasa dengan anak-anak agak sulit. Ya yang orang tua atau orang tua itu bisa gak sabar dengan tingkahnya anak-anak gitu ya. Anak juga gak sabar kalau dipaksa untuk diam. Gak bisa anak misalnya ikut pengajian seperti ini, suruh diam gak bisa. Dia baru diamnya berapa menit. Setelah itu mainnya lebih banyak daripada diamnya. Makanya banyak orang tua yang gak sabar kalau sama anak-anak itu mengaji kok rame. Lah ya bagi dunianya anak-anak. Makanya anak-anak tidak bisa diikut sertakan dengan pengajian model ini. Tapi diajak tidak apa-apa. Tapi harus paham ketika diajak semacam ini tidak diharapkan anak untuk atam mulai awal sampai akhir, kecuali suruh tidur baru anak. Tapi kalau dia mau main sama temannya biasa. Jadi kalau misalnya mau dilibatkan dengan model semacam ini, maka harus siap-siap untuk agak rapi dan tidak perlu dimarahi. Kenapa tidak boleh dimarahi dunia anak itu? Termasuk sholat. Saya datang di sini
jam berapa anak-anak banyak ikut sholat di sini. Karena ada di tempat tertentu itu yang sangat tidak ramah dengan dunia anak. Sangat tidak ramahnya itu rame dikit anak dimarahin. Ayo gak kerasan di masjid. Kan kerasan di masjid. Ya juga orang tuanya juga sih. Orang tuanya juga karena gak ikut serta. Artinya bermain seenaknya di masjid. Sebaiknya harus bijaksana dengan dunia anak itu. Makanya masjid itu harus ramah anak. Kenapa seperti itu Bapak Ibu rahimahumullah? Anak ini generasi yang akan melanjutkan, yang akan datang. Yang kedua, kalau masjid ini menjadi tempat yang tidak nyaman untuk anak, anak akan mencari tempat yang lebih nyaman di tempat lain. Dan banyak tawaran-tawaran yang jauh lebih nyaman untuk dunia anak itu. Kenapa saat ini anak cenderung dengan HP? Ya, HP kan sangat banyak. Karena anak dengan leluasa sesuai dengan keinginannya dia. Mau lihat apa, bebas dia dengan. Kan nggak ada yang mak di HP itu nggak ada yang apa yang larang. Kamu nggak boleh yang itu, kamu nggak boleh ini, nggak boleh, nggak ada, bebas itu. Nah kalau misalnya masjid tidak menjadi bagian yang membuat anak senang, maka anak itu akan mencari tempat yang membuat dia lebih senang. Nah, itu jadi masalah kalau masjid itu tidak ramah anak. Kalau masjid itu misalnya ada orang-orang yang suka marahi anak, ada masjid, ada musyola. Pokoknya gak ada anak sama sekali di situ. Orang tua semuanya, usia 60 ke atas semua. Pokoknya busuk di situ sholatnya, busuk. Kenapa? Gak ada anak-anaknya. Karena kalau ada anak ramai sedikit langsung dimarahi. Ya sudah besoknya gak ke musola lagi. Nah ini tentu tidak boleh sampai terjadi. Bapak Ibu rahimahumullah, ini objek-objek ini menjadi perhatian kita. Tentu yang garap pun juga gak semuanya bisa. Artinya dunia anak siapa yang garap, yang remaja ini siapa yang garap, yang bagian dewasa siapa yang garap. Memang ada segmen tertentu. Misalnya takbir kan tidak bisa mungkin juga mengelola dengan anak-anak, menghadapi anak-anak mungkin juga gak bisa, karena memang beda ininya. Harus bagi tugas. Ini lahan dakwah yang masih luas untuk kita, masih sangat luas untuk kita berbuat untuk kebaikan generasi yang akan datang. Objek tersebut berhubungan dengan apa kecenderungannya, formal, informal atau santai. Ini juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan solusi istilahnya, Bapak Ibu rahimahullah. Karena hadisnya ya semacam itu. Wa bi'is sayyi'atal hasanah. Nah kecenderungan tidak baik kan banyak ini, kecenderungan tidak baik. Maka PR untuk kita bagaimana bisa mengimbangi yang tidak baik dengan merupakan yang baik itu. Untuk anak-anak seperti apa, untuk remaja seperti apa, untuk dewasa seperti apa. Masih banyak PR kita ini. Kecenderungannya kalau kita boleh formal begini, agak santai-santai sambil ngopi itu enak kalau bahas kita aja. Kalau untuk remaja itu gak terlalu bisa model begini, gak terlalu bisa. Ya mungkin sambil olahraga, sambil camp, sambil apa itu mungkin masih kena. Ya. Anak-anak mungkin dunianya juga bermain. Kan nanti kalau mau belajar dengan anak ya sambil bermain, gak bisa ceramah begini saya kepada anak-anak itu gak bisa. Ya ditinggal pergi sama anak-anak itu. Ya. Kemudian termasuk ada hubungannya dengan apa kebutuhannya. Ini juga kebutuhannya apa sih di masyarakat itu? Oh, butuh ilmu, ya pengajian, kesehatannya yang memang sangat dibutuhkan. Ini juga perlu untuk menjadi perhatian kita. Di masjid-masjid tertentu itu punya database-nya dari berbagai masyarakat ini dari sisi ekonominya bagaimana, daya dukung lain sebagainya itu ada yang punya sampai sedetail itu ya. Untuk apa? Untuk bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh orang itu. Nah ini rumit ya. Tapi ya namanya lahan dakwah memang banyak yang rumit. Makanya kalau nggak telaten itu ya tidak sabar menangani dakwah
saja lah dipukul rata untuk semuanya. Kemudian secara bergantian, kapan untuk mencari ilmu, kapan untuk bakti sosial dibagi-bagi, itu bagus juga, bagus juga. Artinya tidak hanya berkaitan satu aspek, tapi aspek yang lainnya juga dilaksanakan. Misalnya di sini sudah banyak dilaksanakan ya, ada bakti sosial, ada kegiatan kesehatan dan sebagainya. Wa khalil linas bikhuluqin berangkat yang baik kepada orang lain sekalipun orang itu tidak melakukan kebaikan. Orang baik itu orang yang masih tetap melakukan kebaikan sekalipun orang lain tidak melakukan kebaikan terhadapnya. Itu orang baik. Kalau orang standar itu adalah orang yang baik kepada orang yang sama-sama baik kepada kita. Itu standar itu. Siapa? Ya semuanya mungkin bisa. Yang dimaksud orang berakhlak baik, orang baik itu ketika ia tetap baik sekalipun ada orang memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik. Nah ini berat ya. Berat ini. Tapi yang berat masih mungkin itu bisa dilakukan. Baik. Berbaik bukan karena membalas kebaikan yang dilakukan seorang kepadanya, bukan karena faktor membalas kebaikan, tapi berbuat baik kepada orang lain itu karena perintah Allah. Orang lain mau melakukan apa saja kepada kita, seharusnya kita ini tidak berubah untuk tetap melakukan kebaikan padanya. Karena melakukan kebaikan padanya itu karena faktor perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena dia baik atau tidak pada kita. Bapak Ibu rahmatullah, mungkin itu sudah ada kode tip ya. Itu yang bisa kita bahas berkaitan dengan hadis yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah selalu membimbing kita untuk selalu menjadi hamba-hamba terbaik di dunia sampai di akhirat kelak. Kita akhiri dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa